Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-7 di triwulan yang kedua di tahun 2023. Satu pelajaran yang sangat indah, sangat penting, dan sangat menarik untuk kita pelajari. Dengan judul, Menyembah Sang Pencipta. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikanlah kami hikmat, akal budi, agar kami mampu memahami dan mengerti akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menyembah Sang Pencipta. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, buku terakhir kitab suci, yaitu kitab Wahyu, memanggil kita untuk sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Wahyu 14 ayat 7. Allah layak menerima penyembahan kita karena Dia yang menciptakan kita. Kita tidak berevolusi. Kita bukan peristiwa genetik semata. Pada hari Sabat, kita berhenti dari pekerjaan yang melelahkan dari sistem nilai dunia dan mengundang kita merenungkan nilai-nilai kekal bahwa Allah adalah pencipta dan penebus. Mari kita pelajari selengkapnya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Teman dalam Kesengsaraan. Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Meskipun Yohanes diasingkan di pulau Patmos oleh Kaisar Romawi yang kejam, Domitianus, Yohanes tidak terasing dari Kristus. Ia bahkan mendapat lawatan dari Yesus dan malaikatnya. Yohanes tidak ditinggalkan sendirian dalam kesengsaraan dan kesulitan yang dia hadapi sebagai pengikut Kristus. Pelayanannya belum berakhir, kesaksiannya belum lengkap. Malaikat pengunjung dengan cahaya menyilaukan mengunjungi Yohanes di pulau yang sepi itu dan membawakan pekabaran langsung dari tahta Allah. Pekabaran dari Yesus ini harus bergema sepanjang koridor waktu selama berabad-abad. Itu adalah pekabaran pengharapan bagi setiap generasi. Tetapi terutama pekabaran untuk mempersiapkan umat Allah di akhir zaman bagi kedatangan Yesus. Ini adalah pekabaran peringatan yang serius serta pekabaran dorongan akhir zaman saat kita bersiap-siap untuk menghadapi cobaan di hari-hari terakhir. Atau cobaan apapun yang mungkin kita hadapi sekarang. Masalah utama dalam kitab Wahyu adalah penyembahan. Seruan malaikat pertama dengan jelas menegaskan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Saudara, kita diciptakan sebagai makhluk yang menyembah. Setiap orang menyembah sesuatu atau seseorang. Penyembahan yang benar, menyembah kepada Sang Pencipta, memungkinkan kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Ini memberi kita alasan untuk hidup. Itu tidak hanya memberi kita sesuatu untuk rela mati. Bahkan lebih penting, sesuatu untuk hidup dan jika perlu untuk menanggung kesengsaraan. Dan memang ketika krisis terakhir muncul, kita akan lebih memahami kata-kata ini. Kisah Rasul 14 ayat 22.
untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di pelajaran hari Senin dengan judul Menyembah Pencipta. Wahyu 14 ayat 7 diakhiri dengan seruan yang nyaring untuk menyembah Sang Pencipta. Panggilan ini sangat penting sekarang mengingat sebagian besar dunia ilmiah dan bahkan dunia Kristen telah menerima evolusi, sebuah ajaran yang menyerang inti dari semua hal yang alkitabiah. Kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami isu-isu dalam pertempuran kosmis atas penyembahan ini kecuali memahami betapa pentingnya penciptaan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebuah gambaran kecil tentang betapa tidak terbatasnya kuasa Tuhan. Mari kita perhatikan satu objek ciptaannya, yaitu matahari. Saudara, matahari memiliki diameter sekitar 860.000 mil dan dapat menampung 1 juta planet seukuran bumi. Tetapi, matahari hanyalah salah satu dari setidaknya 100 miliar bintang di galaksi kita, yaitu Bima Sakti. Satu bintang yang disebut dengan bintang pistol mengeluarkan sebanyak 10 juta kali kekuatan yang dihasilkan oleh matahari kita. 1 juta bintang seukuran matahari kita dapat dengan mudah masuk ke dalam lingkup bintang pistol. Betapa luasnya jagat raya ini yang tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dalam rancangan dan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya seruan terakhir kepada dunia adalah sembahlah Dia, Sang Pencipta. Pertanyaannya adalah, mengapa penting untuk memperhatikan seruan pekabaran malaikat untuk menyembah Sang Pencipta? Pertama, penciptaan mengungkapkan Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa dan kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan kreatifnya tidak hanya membawa langit dan bumi menjadi ada, tetapi telah bekerja demi umatnya selama berabad-abad. Dia adalah Tuhan yang memulai dunia ini, yang selalu hadir di dunia ini, dan yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya di dunia ini. Yang kedua, sepanjang perjanjian lama, para nabi menegur umat Allah karena menyembah Allah-Allah lain atau menyembah Tuhan menggunakan praktek-praktek penyembahan dari dunia kafir. Konflik antara menyembah Tuhan atau menyembah Allah lain adalah bagian dari pusat konflik alam semesta dan datang disertai dengan mengabaikan hukum Tuhan. Yang ketiga, tidak menyembah Tuhan Sang Pencipta berarti kehilangan alasan keberadaan kita, dan ini memberi ruang pada teori evolusi. Roma 1 ayat 20, firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Tuhan yang dekat. Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai dengan 27. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Saudara, Tuhan yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, yang kekuatannya luar biasa menciptakan planet-planet ini dan memenuhinya dengan makhluk hidup, adalah Tuhan yang tertarik pada masing-masing kita juga. Tuhan yang dengan kekuatannya yang tak terbatas untuk menciptakan alam semesta
juga mengalahkan kekuatan jahat yang mengorbankan pertempuran pada jiwa kita. Para teolog berbicara bahwa Tuhan itu ada di atas. Ia berdaulat dan berkuasa atas semua ciptaannya. Allah yang transenden. Namun, ia juga adalah Allah yang hadir di dunia ini, bahkan terlibat secara rumit dan erat di dalam sejarah manusia. Ia dekat dengan kita, atau yang disebut dengan Allah yang imanen. Yesaya 57 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Saudara sekalian, Tuhan yang imanen itu berjanji untuk menjadikan kita kembali, membentuk kita, mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Tuhan yang menciptakan dan menolong miliaran galaksi adalah Tuhan yang sama, yang atasnya kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Ia juga bekerja di dalam hati kita untuk memberi kita hati yang baru, untuk membersihkan kita dari dosa, untuk membuat kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sungguh, pemikiran yang sangat menghibur untuk menyadari Tuhan kita. Tuhan dengan kuasa yang sungguh hebat mengasihi dan peduli kepada kita. Yohanes 17 ayat 23. "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Di pelajaran hari Rabu dengan judul Injil, Penghakiman, Penciptaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pekabaran mengenai Allah sebagai pencipta begitu penting untuk menyajikan kebenaran, terutama ketika evolusi mengenakan pakaian Kristen mengancam untuk menghancurkan seluruh fondasi iman Kristen. Namun, di tengah serangan pemikiran evolusioner, Tuhan telah membangkitkan sebuah gereja, suatu umat yang namanya sendiri merupakan saksi menentang gagasan evolusi. Suatu umat yang akan mewartakan kebenaran dasar Allah sebagai pencipta dan penebus kita. Kebenaran tentang hari Sabat mengingatkan dan mengajarkan kepada kita tentang Tuhan sebagai pencipta dan sebagai penebus. Kebohongan yang berbahaya dari ajaran evolusi adalah Sang Pencipta menggunakan miliaran tahun kematian, kekerasan, kehancuran, penderitaan, dan kepunahan massal untuk menciptakan kita. Demikian juga bahwa Tuhan menebus kita dari proses yang Dia gunakan untuk menciptakan kita. Ajaran ini mengesampingkan Injil yang menjadi harapan di masa penghakiman dan merendahkan pengorbanan Yesus di salib. Sejak awal, teori evolusi menghancurkan fondasi salib yang alkitabiah. Namun, gereja Masehi Advent hari ke-7 dengan tegas memanggil dunia untuk menyembah Sang Pencipta. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab, Wahyu 14 ayat 7. Kita berdiri sebagai saksi hidup melawan kesalahan ajaran evolusi. Yesus sebagai pencipta dan sebagai penebus yang memberi alasan yang kuat mengapa Ia layak disembah, ditegaskan oleh beberapa ayat yang saudara bisa baca secara lengkap, yaitu Efesus 3 ayat 9, Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 17, Wahyu 4 ayat 11, serta Roma 5 ayat 17 sampai dengan 19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah layak menerima penyembahan kita karena Dia yang menciptakan kita. Kita tidak berevolusi. Kita bukan peristiwa genetik semata.
kita lebih dari sekedar anggota spesies hewan yang mahir. Kita adalah makhluk manusia dengan nilai yang luar biasa sebab Allah menciptakan kita. Setiap dari kita adalah unik dalam pandangannya. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Sang Pencipta di Kayu Salib. Sebuah alasan yang sangat kuat yang menegaskan kepada dunia mengapa kita harus takut akan Allah, memuliakan Dia dan menyembahnya sebagaimana Wahyu 14 ayat 7 adalah karena Tuhan adalah pencipta dan penebus. Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan 30. Demikian juga Kolose 1 ayat yang ke-16. Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang sama yang menebus kita. Tuhan yang berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, adalah oknum yang sama yang di kayu salib yang berseru, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Dia juga adalah pribadi yang sama yang meskipun adalah Tuhan namun mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7 sampai dengan 8. Sungguh suatu tontonan yang luar biasa bagi mereka yang mengenal Yesus sebelum dia datang ke bumi sebagai manusia. Tidak heran, makhluk surgawi juga menyembah Dia. Demikian juga seharusnya kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, penyembahan yang benar adalah menyembah kepada Sang Pencipta yang memungkinkan kita untuk menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Yang kedua, Tuhan yang memulai dunia ini selalu hadir dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya sendirian di dunia ini. Sebagaimana pengalaman Yohanes. Ia tinggal di Pulau Patmos yang sangat sepi, tetapi Tuhan datang menghibur dia. Yang ketiga, Tuhan yang imanen itu berjanji untuk menjadikan kita kembali, membentuk kita, mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Yang keempat, kebenaran tentang hari Sabat mengingatkan dan mengajarkan kepada kita tentang Tuhan sebagai pencipta dan sebagai penebus. Dan yang kelima, Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang sama yang menebus kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu pelajaran yang sangat indah, kabar baik bagi saya dan saudara. Jadi tetaplah kita menyembah Sang Pencipta kita, satu oknum yang patut dan layak untuk kita sembah. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang sangat tegas menyatakan bahwa Allah Sang Pencipta adalah Allah yang menebus kami. Demikian juga manusia telah diciptakan dengan segala keindahannya. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menciptakan ulang untuk menjadikan serupa dengan Dia. Tentu saja ini adalah kehidupan yang ada di dalam Kristus. Terima kasih untuk firman yang begitu indah. Ampunilah pelanggaran dosa kami, curahkanlah kuasa Roh Kudus bagi kami, agar kami mengerti dan memahami firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat belajar, selamat sabat, dan Tuhan memberkati kita.